diluruskan. Karena yang saya tahu dan kita semua tahu, Mas Didi Kempot ini adalah orang yang sejak lahirnya adalah seorang muslim. Mas Didi bilang, demi Allah, saya ini terlahir dengan nama Didi Prasetyo. Sudah melewati hari ketujuhnya sang maestro, idola kita semua, Mas Didi Prasetyo, atau yang akrab disebut Mas Didi Kempot. Sebenarnya sudah banyak teman-teman yang kemudian bertanya seputar Mas Didi Kempot ya, mulai kedekatan, bagaimana perkenalan saya dengan Mas Didi Kempot, kemudian juga ada beberapa isu-isu yang kemudian menjadi semacam liar dan penting untuk diluruskan. Nah, setelah 7 hari ini barulah saya akan menyampaikan beberapa hal yang masuk ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di baik di WA saya, di Instagram maupun di Twitter. Yang pertama adalah bagaimana perkenalan saya dengan Mas Didi Kempot. Saya bertemu dengan Mas Didi Kempot kurang lebih, saya tidak tahu persis ya, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu di sebuah hotel di Jakarta. Waktu itu Mas Didi Kempot bertanya tentang Islam Nusantara, dan kemudian saya menjelaskan apa itu arti penting Islam Nusantara, dan beliau akhirnya bisa menerima penjelasan itu dengan baik. Berlanjut kedekatan itu hingga di akhir hayatnya. Yang saya kenang dari Mas Didi Kempot adalah beliau orang yang tulus, orang yang baik, orang yang mewariskan amal-amal kebaikan yang justru saya juga banyak belajar dari Mas Didi Kempot. Saya merasa seperti setiap hari bersama Mas Didi Kempot, karena Mas Didi Kempot bukan kadang ya, hampir setiap hari juga telepon saya untuk mengabarkan, Gus, saya sekarang sedang di Lumajang, Gus, sekarang saya sedang di Malang, ini mau konser ke sini, mau kerja ke situ. Itu yang kisah singkat perjalanan atau perkenalan saya dengan Mas Didi Kempot. Kalau tentang penyakitnya sendiri, Gus, seperti apa, Gus? Apakah ada cerita Gus sakit almarhum sendiri? Nah, kemudian dari seringnya kami berkomunikasi dengan Mas Didi Kempot, akhirnya saya tahu betapa penuh dan padatnya jadwal Mas Didi Kempot. Kadang satu hari itu bisa konser di 3 atau bahkan 4 sekaligus. Ini tentu sangat menyita dan menguras waktu atau energinya beliau. Sejauh ini yang saya tahu, Mas Didi Kempot memiliki beberapa penyakit seperti asma misalnya, kemudian ada penyakit jantung juga di situ. Bahkan setahu saya beliau pernah diperiksa di rongsen, di paru-parunya juga ada flek dan sebagainya. Nah, tentu dari kondisi kesehatan Mas Didi yang tidak seprima dulu, tidak sebugar dulu, penting untuk menjaga ritme ataupun ya rutinitas beliau. Namun lagi-lagi Mas Didi adalah orang yang baik. Ketika saya berikan usul lah, bukan saran ya, saya berikan usul supaya beliau memulai jadwal konser, ya selalu bilang beliau, Gus, saya kasihan dengan mereka yang sudah mengundang dan ingin bertemu dengan saya. Ini suatu hal yang luar biasa. Kabar yang beredar bahwasanya almarhum adalah seorang mualaf. Kita Gus. Ya, di beberapa waktu terakhir ya, sepeninggal Mas Didi Kempot ya, bahkan di hitungan menit setelah beliau meninggal muncul isu-isu bahwa beliau ini dimakamkan dengan cara yang tidak islami. Kemudian beliau ini beredarlah foto-foto yang kemudian beliau ada seakan-akan ada di dalam peti jenazah menggunakan jas dan lain sebagainya. Kemudian beliau memiliki nama selain nama Didi Prasetyo. Nah, ini harus diluruskan, karena yang saya tahu dan kita semua tahu, Mas Didi Kempot ini adalah orang yang sejak
lahirnya adalah seorang muslim. Beliau lahir dari seorang ayah bernama Ranto Edi Gudel dan ibu Uniati. Dan kemudian bahkan dulu ketika kecil itu sunatnya atau hitamnya bareng dengan Mas Mami Prakoso. Kemudian sejak tahun 90-an beliau sudah memulai menyanyikan lagu-lagu religi, bikin lagu sholawat. Waktu itu kalau tidak salah bikin klipnya di pondok pesantrennya Mbah Lim di Klaten. Kemudian apalagi akhir-akhir ini ya, 2 tahun terakhir ini Mas Didi Kempot sangat dekat dengan ulama, sangat dekat dengan para kiai, mulai dari Kiai Said dan banyak kiai di Indonesia. Saya yakin Mas Didi Kempot adalah sosok yang baik ya. Dan sudah pasti beliau ini adalah orang yang muslim sejak lahir. Jadi saya juga sudah mengonfirmasi dari pihak keluarga besar Mas Didi Kempot bahwa Mas Didi Kempot ini lahir dengan nama Didi Prasetyo. Saya sudah melihat sendiri akte lahir beliau, bahwa beliau terlahir dengan nama Didi Prasetyo. Dan isu nama soal Dionisius juga sempat muncul sebelum Mas Didi meninggal. Ada pihak keluarga yang kemudian mengonfirmasi langsung ke Mas Didi, tidak hanya satu orang, beberapa orang mengonfirmasi ke beliau, benar nggak sih Anda ini atau Mas Didi ini lahir dengan nama lain selain Didi Kempot? Gitu. Dan waktu itu Mas Didi Kempot, ya, ini saya menerukan ucapan keluarganya beliau ya, Mas Didi Kempot bilang, demi Allah saya ini terlahir dengan nama Didi Prasetyo, tidak dengan nama lain. Nah, saya kira dengan penjelasan ini isu ataupun ribut-ribut soal nama Mas Didi Kempot dan bagaimana Mas Didi Kempot dimakamkan dan sebagainya harus kita sudahi. Jadi janganlah kemudian idola kita yang sudah meninggal ini dan meninggalkan kebaikan masih harus disibukkan dengan isu-isu yang menurut saya tidak pantas untuk dibicarakan. Gus, bicara tentang keluarga dan semacamnya, ada juga isu beredar bahwasanya almarhum Didi Kempot memiliki 3 orang istri. Itu seperti apa, Gus? Kalau dari pihak keluarga sendiri? Saya berteman dengan Mas Didi Kempot seperti tadi saya bilang kurang lebih 3-4 tahun, bahwa kemudian beliau memiliki istri berapa dan lain sebagainya, saya memang tidak pernah masuk di wilayah itu. Yang jelas saya kalau bertemu ya dengan keluarga besarnya Mas Didi Kempot gitu ya, Mas Eko Gudel, kemudian saudara-saudaranya yang lain, ada ponakannya itu, anaknya Mas Mami, kemudian ya ada beberapa penyanyi-penyanyi yang sedang akan diorbitkan. Jadi saya nggak terlalu fokus istrinya berapa dan lain sebagainya, saya nggak ke situ. Tapi almarhum nggak pernah cerita, Gus? Beliau tidak pernah membicarakan kepada saya, Gus istri saya sekian gitu, tidak pernah. Memang kami, saya dan Mas Didi Kempot lebih banyak berbicara soal isu-isu yang ideologis tadi, mulai dari Islam Nusantara, kemudian amalia-amalia, ibadah-ibadah, lebih ke situ. Dan Mas Didi Kempot justru yang sering malah begini, misalnya dari konser satu ke konser lain, Mas Didi kadang kehabisan tenaga, kehabisan suara. Nah itu terus kemudian Mas Didi minta tolong untuk didoakan. Gus, bisa dibilang kemarin Gus baru dari rumah almarhum yang di Ngawi. Itu seperti apa, Gus, acara keluarga di sana, Gus, pengajiannya? Saya kemarin baru saja datang ke Ngawi, berziarah ke makam Mas Didi Kempot, kemudian memanjatkan doa, tahlil di sana bersama beberapa sahabat Mas Didi Kempot juga. Dan saya sempatkan untuk datang berkunjung ke rumah Mas Didi Kempot. Di sana ada keluarga besarnya Mas Didi Kempot, termasuk Mas Eko Gudel, kemudian dulu ada teman-teman pengamennya Mas Didi Kempot. Nah, ponakan-ponakan di situ, alhamdulillah ya, saya disambut dengan baik. Kemudian saya juga ikut di acara 7 hari itu. Banyak sekali orang yang datang, tetangga-tetangga yang memang selama hidupnya mengenang Mas Didi Kempot dan mengenal Mas Didi Kempot dengan baik. Sehingga waktu itu acara 7 hari beliau ya, tahlilannya ya penuh hikmah, khusyuk, dan saya yakin ini juga akan memperingan jalan Mas Didi Kempot di alam yang baru.
Sejauh mana religiusitas seorang Didi Kempot? Mas Didi Kempot adalah sosok yang religius, ya. Sosok yang religius, sosok. Kenapa saya bilang religius? Karena memang pertemuan saya dengan Mas Didi Kempot pun juga pertemuan yang ideologis gitu. Jadi pertemuannya ketika Mas Didi Kempot menanyakan tentang apa itu Islam Nusantara, kemudian amaliyah-amaliyah ataupun tradisi-tradisi yang memang selama ini ada dan dijalankan oleh mayoritas kebanyakan umat Islam Indonesia. Jadi saya pikir jelas di situ, dan beberapa saudaranya Mas Didi Kempot bilang Mas Didi Kempot suka mengingatkan sudah sholat atau belum. Saya pikir beliau adalah sosok yang religius gitu. Bahkan yang saya dengar juga dari orang yang mendampingi beliau ketika akhir hayatnya, Mas Didi Kempot selalu melantunkan takbir, ya, Allahu Akbar, dan kalimat la ilaha illallah itu beberapa kali, Pak, 3 kali atau lebih. Jadi dengan tanda-tanda ini kok saya meyakini bahwa Mas Didi Kempot, dan kita doakan semoga Mas Didi Kempot betul-betul meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng,